Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin di dalam sepekannya, hari Jumat 17 Jumadil Ula 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fi Akhta'il Musallin, kajian Islam intensif dalam kesalahan-kesalahan di dalam salat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati talabah hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang ketujuh di dalam Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fi Akhta'il Musallin, kajian Islam intensif tentang kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Dan pada pertemuan ini kita membahas poin yang keempat, yaitu berkaitan dengan masjid dan sholat berjamaah. Dan ini panjang, saya akan berusaha untuk membaca, kemudian menerangkan sedikit yang diperlukan, ya, sehingga kita minimal menyelesaikan poin yang keempat ini. Nah, 4A, masalah azan. 4A.1, mengucapkan sholawat dengan mengangkat suara setelah azan. Ya, mengucapkan sholawat dengan mengangkat suara setelah azan. Maksudnya adalah apabila kita sudah mengumandangkan azan, la ilaha illallah, maka setelah itu sudah kita sebagai muadzin
juga dianjurkan untuk membaca doa setelah azan. Tetapi membaca doanya tidak dengan mengangkat suara sehingga orang-orang mengira bahwa itu adalah azan. Sehingga orang-orang mengira bahwasanya itu adalah azan. Nah, ini sebuah kekeliruan. Begitu juga bersolawat. Salawat adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengangkat suara setelah mengumandangkan azan dengan solawat, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berkata, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya." Ada hadisnya yang memang jika kalian mendengar orang yang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh seorang yang mengumandangkan azan. Kemudian bersolawatlah atas kalian. Bersolawatlah kalian atasku. Ini kan solawat. Maka kita katakan redaksi hadis tersebut bukan untuk muadzin, tetapi untuk siapa? Untuk yang mendengar kumandangan azan, dan tidak masuk muadzin di dalamnya. Tidak masuk muadzin di dalamnya. Kalau seandainya dia muadzinnya membaca dengan suara yang lirih selawat tersebut, maka tidak mengapa. Jadi jangan sampai seseorang menambah-nambah bacaan. Setelah azan adalah doa setelah azan, tidak ada bersolawat bacaan setelah azan, kecuali bagi yang mendengar muadzin. Paham ini? Kecuali bagi yang mendengar muadzin. Naam. 4A.2 terlalu melagukan azan. Terlalu melagukan azan. Ini juga termasuk hal yang menyimpang, terlalu melagukan azan. Karena fungsi azan itu adalah memanggil sholat, bukan berdendang, bukan membuat orang tambah tidur, ya. Tetapi mengumandangkan azan tujuannya adalah memanggil sholat agar bangun, agar ingat. Makanya kenapa dipilih Bilal sebagai muadzin? Karena beliau anda sautan. Beliau adalah yang paling lantang suaranya. Ya, padahal yang bermimpi azan bukan Bilal radhiyallahu an. Jadi kan ceritanya azan itu adalah disebabkan karena mimpinya para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal disyariatkan salat, beliau belum dapat wahyu. Dengan apa mengundang kaum muslimin ke masjid? Apakah seperti kaum Yahudi pakai trompet, ataukah seperti kaum Nasrani pakai lonceng, ataukah seperti kaum Majusi pakai api? Maka kemudian beberapa sahabat bermimpi adalah azan, dikumandangkan azan. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat yang bermimpi tersebut tidak ada di antaranya Bilal. Tetapi kenapa Bilal yang diperintahkan untuk mengumandangkan azan? Li'annahu anda sautan. Karena beliau lantang suaranya. Maka bagi muadzin, ya, semestinya tidak terlalu melagukan yang membuat malah tambah tidur. Mahes ngantuk, ya. Kemudian tambah terlena begitu. Tetapi suaranya yang lantang. Ya, suaranya yang lantang. Kemudian 4A.3 azan di dalam masjid. Apa maksudnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksud daripada azan di dalam masjid adalah mengumandangkan azan di dalam masjid. Ini
di zaman dahulu Bilal radhiyallahu anhu naik ke atas atau keluar di azan di luar agar orang-orang mendengar. Tetapi ini bisa dikatakan keliru kalau seandainya azan di dalam masjid keliru kalau tidak terdengar suaranya di luar. Tapi sekarang kan pakai pembesar suara, maka wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, azan di dalam masjid yang dimaksud di sini adalah apabila seseorang mengumandangkan azan dan tidak terdengar orang dari luar karena dia azannya di dalam masjid. Apabila memakai pembesar suara maka tidak mengapa. Allahu a'lam. 4A.4 tidak mengumandangkan azan ketika awal fajar. Ya, 4A.4 tidak mengumandangkan azan ketika awal fajar. Apa maksudnya? Ketika awal fajar di situ ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengumandangkan azan sehingga orang-orang yang sholat malam berhenti agar bisa beristirahat dan orang-orang yang belum bangun sholat malam bangun untuk sholat malam sehingga bisa ikut sholat subuh. Nah, ini beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mengumandangkan azan sebelum atau di awal waktu fajar. Ya, makanya azannya 2 kali sebagaimana di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram azannya 2 kali. Ustaz, kenapa kita azan sekali di sini? Ya, karena salah satu sebabnya adalah daerah kita belum mengenal dengan baik azan 2 kali. Maka ini salah satunya kita ajarkan kepada kaum muslimin agar memperhatikan bahwasanya ada azan pada waktu subuh 2 kali. Ya. Di awal waktu fajar dan ketika sudah benar-benar masuk waktu subuh. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4A.5 mengucapkan as-salatu khairun minan naum di azan yang kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan as-salatu khairun minan naum ini adalah ucapan khusus tambahan pada azan salat subuh. Nah, cuma terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah ucapan as-salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama atau di azan yang kedua? Di azan yang pertama atau di azan yang kedua? Kalau seandainya ada 2 azan, maka sebagian ulama seperti penulis buku ini, Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman hafizahullahu ta'ala, beliau menguatkan pendapat bahwa ucapan as-salatu khairum minan naum dibaca oleh muadzin pada azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Karena fungsinya untuk mengumandangkan azan, untuk membangunkan orang yang sholat. Ya, untuk membangunkan orang yang sholat. Dan juga berdasarkan riwayat, yaitu riwayat Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya Al-Musannaf dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah beliau berkata, "Kana fil adzanil awal ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum marratain." Dahulu jika dikumandangkan adzan pertama, lihat ini Abdullah bin Umar bercerita, dikumandangkan adzan pertama maka diucapkan as-salatu, setelah hayya 'alal falah diucapkan as-salatu khairun minan naum sebanyak 2 kali.
ya, sebanyak 2 kali. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan. Wa idza adzanta bil awwal minas subh faqul as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jika engkau mengumandangkan azan pertama, lihat ada kata-kata azan pertama, maka bacalah as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua, bahwa ucapan as-salatu khairun minan naum itu pada azan waktu subuh, pada azan waktu subuh. Ya. Ini yang biasa kita lakukan, dan ini pendapat yang kita ambil, bahwasanya ucapan as-salatu khairum minan naum dibaca pada azan yang kedua. Karena yang dimaksud azan pertama adalah azan, dan yang dimaksud azan kedua adalah iqamah. Paham ini? Karena yang dimaksud azan pertama adalah azan waktu subuh, dan azan yang kedua adalah iqamah, karena iqamah juga disebut sebagai azan. Nah, ini pendapat jumhur, bahwasanya mengucapkan as-salatu khairun minan naum yaitu pada azan salat subuh, bukan pada azan sebelum salat subuh. Ya, dan ini yang dilakukan, dipraktekkan di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi, bahwa ucapan as-salatu khairum minan naum kapan? Kapan? Pada waktu azan salat subuh. Pada waktu azan salat subuh, ya. Nah, 4A.6 mengusap 2 mata dengan 2 jari jempol tangan ketika menjawab azan. Nah, ini termasuk kekeliruan, dan ini adalah termasuk hal yang menyimpang dari agama. Ya, hal yang menyimpang dari agama. Jadi kalau mendengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kemudian dia mengusap dengan kedua jempolnya ke kedua matanya begini. Ya, mengusap begitu. Nah, ini termasuk daripada perbuatan yang tidak ada hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sakhawi, wala yasihhu fil marfu'i min kulli hadza syai'. Tidak ada riwayat yang sahih dalam setiap perkara ini sama sekali. Ini termasuk kekeliruan, ya, yaitu menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan mencium 2 jempol kemudian diusapkan pada 2 kelopak mata. Ini kekeliruan. 4A.7 muadzin azan pertama sama dengan muadzin azan kedua. Apa maksudnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah yaitu tidak mesti harus muadzin pertama sama dengan muadzin yang kedua. Tidak mesti harus muadzin dialah yang mengiqamahkan salat, tetapi dianjurkan memang, ya, untuk yang mengiqamahkan salat adalah yang mengumandangkan azan. Dianjurkan memang seperti itu, tetapi tidak mesti harus muadzinlah yang mengumandangkan salat. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk kekeliruan juga di dalam salat adalah
yaitu 4A8.8, tidak menjawab azan dan terlalu terburu-buru dalam menjawab. Tidak menjawab azan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat kepada kita, kalau ada azan maka yang pertama kita lakukan, catat baik-baik ini. Kalau ada azan, yang pertama kali kita lakukan satu, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kalau ada azan, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Al-Harith, jangan ngantuk. Silahkan wudu cepat. Ya, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Satu, sebagaimana hadis Rasul. Yang kedua adalah apabila sampai kepada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Itu bacaan juga dibaca setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa bacanya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Yang ketiga, membaca salawat setelah azan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Jika kalian mendengar muadzin mengucapkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah kalian atasku. Membaca salawat setelah dikumandangkan azan. Yang keempat, membaca doa setelah azan. Apa doanya setelah azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ini doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Yang kelima, memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini 5 hal yang wajib yang disyariatkan saat mendengar azan. Siapa yang catatnya lengkap? Angkat tangan. Yang catatannya lengkap 5 hal. Angkat tangan. Yang enggak lengkap. Saya ulangi. Yang pertama, ketika kita mendengar azan, maka yang disyariatkan dilakukan adalah yang pertama menjawab sebagaimana mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Mengucapkan. Setelah ini saya akan tanya sesuai dengan catatannya. Yang tidak lengkap saya suruh push up 50 kali satu tangan. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang ngantuk. Ya. Yang pertama, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Yang kedua, mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina setelah ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu yang kedua. Yang ketiga,
bersolawat setelah dikumandangkan azan. Bersolawat setelah dikumandangkan azan. Yang keempat, membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Yang kelima, memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oka, baca dulu yang ditulis sebelum ke kamar mandi. Berdiri, pakai mic. Kasih. Siap-siap yang lain. Menjawab apa yang diucapkan muadzin. Yang kedua, ketika syahwalah maka menjawab raditu billah. Yang ketiga, membaca salawat setelah azan. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna. Yang ketiga, membaca salawat setelah azan. Keempat, berdoa. Keempat, kelima, memintakan muadzin wasilah. Memintakan wasilah bukan untuk muadzin, untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan kamar mandi. Yang lain, yang di belakang, siapa namanya? Azkar Rayyan, Maghfurur Rayyan. Silakan baca yang ditulis. Nah, satu, menjawab azan. Dua, mengucapkan raditu billahi rabba saat asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tiga, bersama setelah azan. Empat, membaca doa setelah azan. Lima, meminta wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Yang di sini Abid Nur. Baca apa yang ditulis Abid Nur. Apa arti abid? Ahli ibadah. Semestinya harus ahli ibadah. Ahli ibadah yang bercahaya. Abid Nur. Ya. Nah, satu, mengucapkan sebagaimana diucapkan dengan muadzin. Dua, mengucapkan walhamdulillah saat asyhadu an la. Tiga, asyhadu an la. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Tiga, bersalawat setelah dikumandangkan azan. Empat, membaca doa setelah azan. Lima, meminta wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Baik. Sekarang 4B, mempercepat berjalan ke masjid sesudah iqamah dan menyatukan jari jemari di dalam masjid. Matikan. Baik. Mempercepat jalan setelah iqamah. Kalau setelah adzan boleh enggak? Boleh. Ya, setelah iqamah yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau setelah iqamah kita akan masuk saf dalam keadaan nafasnya terengah-engah. Nanti sujudnya, rukunya terengah-engah. Dan saya punya pengalaman, tips dari guru saya, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah. Orang kalau masbuk sulit untuk akan khusyuk. Kalau masbuk sulit khusyuk. Apalagi masbuknya karena pekerjaan sebelum sholat, pekerjaan dunia sebelum sholat. Ya, imamnya sudah ruku, dia mulai dari pintu sebelah sana datang. Ya, ternyata pas Allah mau ruku, ya,
Imamnya sudah naik duluan. Ya, kata dia. Dia merasa kesal. Ya, karena tidak dapat ruku. Mulai saat itu dia tidak khusyuk lagi. Di dalam sholat dia tidak khusyuk karena yang dipikirkan sebelum sholat, pekerjaan-pekerjaan sholat sebelum sholat. Jadi dia ikut imam. Kadang-kadang dia ikut imam tapi dia tidak sadar. Ini sudah rakaat berapa? Kapan dia sadar? Ketika imam salam. Baru dia pikir, tadi saya masbuknya berapa rakaat? Ya, baru dia mikir tuh. Orang masbuk susah untuk khusyuk. Lalu dia punya inisiatif. Aduh, berapa rakaat ya? Oh, sepertinya tadi sebelah kanan saya juga masbuk sama-sama saya. Saya akan tunggu dia. Akhirnya ternyata yang sebelah kanan juga menunggu yang sebelah kiri. Ya, ini tidak akan khusyuk. Orang yang masbuk susah, sulit untuk khusyuk. Maka tidak diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat dengan tenang, penuh wibawa, tidak tergesa-gesa. Ustaz, nanti terlambat. Dijawab oleh Rasulullah, "Wala tusri'u." Jangan kalian percepat jalan kalian. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatim. Apa yang kalian dapati dari rakaat salat, maka salatlah bersama imam. Kalau kalian terlambat, sempurnakanlah. Namanya juga masbuk. Jadi tidak perlu untuk seseorang berlari-lari setelah apa? Setelah iqamah. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian para ikhwah, termasuk yang diperhatikan juga adalah melakukan tasybik saat di dalam masjid. Apa tasybik? Seperti ini. Di dalam masjid nggak boleh. Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam At-Tabarani, "Idza tawadda ahadukum lis-shalah fala yushabbik baina asabi'ihi." Jika kalian telah wudu untuk sholat, yaitu di masjid maksudnya, jangan kalian menyatukan tangan kalian begini. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, tidak berdoa, tidak berzikir, tidak baca Quran. Ya, maka jangan melakukan tasybik. Itu namanya menyatukan jari-jari. Dan itu di dalam masjid menunggu sholat. Karena orang yang menunggu sholat diiqamahkan, semestinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu itu adalah waktu mustajab untuk apa? Berdoa. Ya, jangan ada lagi begini nanti ya. Baik. Sekarang 4C, keluar masjid ketika azan dikumandangkan. Kalau keluarnya ke kamar mandi karena batal tidak mengapa, karena bisa kembali lagi. Tapi ini kalau keluar dari masjid sedang azan dikumandangkan untuk tidak kembali lagi ke masjid, ini yang diharamkan. Paham ini para ikhwah? Jadi azan dikumandangkan, dia keluar kemana? Ke tempat lain. Ini tidak boleh. Tapi kalau keluar ke kamar mandi atau ke sebuah tempat untuk kembali lagi agar bisa ikut sholat berjamaah di masjid itu, maka itu boleh. Tapi kalau keluar padahal azan sudah dikumandangkan, sedangkan dia ingin tidak sholat berjamaah di masjid tersebut, tidak boleh. Kalau sudah azan dikumandangkan, maka harus sholat di situ karena dia sudah di dalam masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'a rajulan kharaja minal masjid ba'da an adzana al-muadzin, faqala amma hadha faqad asa Abul Qasim." Wahai fulan, Abu Hurairah melihat orang yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan dan dia berada dalam masjid.
Kata Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, ulamanya para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Sungguh orang ini sudah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh seseorang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, kecuali dia sholat bersama orang-orang di masjid tersebut. Kalau tidak, dia dianggap orang munafik. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah mengatakan, la yakhruju ahadun minal masjid ba'da nida illa ahadun yuridur ruju'a ilaih au munafiq. Tidak ada orang yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali kalau dia ingin kembali lagi ke masjid, baru boleh. Kalau tidak, itulah orang munafik. Biasanya orang munafik seperti itu. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. 4D. Duduk berkumpul dengan cara membuat lingkaran untuk membicarakan perkara dunia. Ya, untuk membicarakan perkara dunia. Ini tidak diperbolehkan. Karena masjid lam yubna lihada, tidak dibangunkan masjid untuk duduk-duduk ngumpul-ngumpul membicarakan dunia. Ya, ini tidak benar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. 4E, setelah masuk masjid tidak mengambil sutrah untuk tahiyatul masjid. Ini sudah kita bahas tentang masalah sutrah. 4E.2, langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada syariat yang sangat diagungkan di dalam syariat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ustaz, kalau kita masuk khatib lagi mengumandangkan khutbah, bagaimana? Maka sholat dulu 2 rakaat. Ya, dengan ringan, baru setelah itu duduk mendengarkan khutbah. Ustaz, kalau seandainya pas dikumandangkan azan, kan hari Jumat nih, seperti ini nanti. Khatib naik, saya nanti khutbah hari ini. Kemudian kata saya naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah khatib mengucapkan salam, duduk khatibnya. Kemudian azan dikumandangkan. Maka yang baru datang, yang belum sholat tahiyatul masjid, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan apakah mendengar azan sampai selesai baru dia sholat tahiyatul masjid, atau langsung dia tahiyatul masjid ketika azan? Mana yang kalian pilih? Nah, ini keliru. Ya, jika khatib sudah naik khutbah untuk khutbah Jumat dan azan dikumandangkan, maka hendaknya dia yang baru datang sholat tahiyatul masjid meskipun azan dikumandangkan. Paham ini? Dicatat. Jika azan dikumandangkan hari Jumat, saya ulangi, saya akan tanya setelah ini yang tidak mencatat. Jika azan dikumandangkan hari Jumat, setelah khatib naik ke atas mimbar, maka yang baru datang langsung sholat tahiyatul masjid dan tidak mendengarkan azan. Saya ulangi, jika dikumandangkan azan pada hari Jumat setelah khatib naik ke atas mimbar, maka yang baru datang langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid
tanpa mendengarkan azan. Tanpa mendengarkan azan. Karena mendengarkan khutbah Jumat lebih utama dibandingkan mendengarkan azan. Karena mendengarkan khutbah Jumat lebih utama dibandingkan mendengarkan azan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa ada dalam hadis riwayat Bukhari juga ada orang masuk, Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah di atas mimbar, lalu langsung dia duduk, lalu Rasul SAW beliau menghentikan khutbahnya, kemudian bertanya kepada orang tersebut, "As-sallaita raka'atain?" Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Padahal beliau sedang berkhutbah. Tapi karena ada orang masuk ke masjid, langsung duduk, belum sholat tahiyatul masjid. Maka orang ini menjawab, "Belum wahai Rasulullah." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasalli rak'atain." Bangunlah dan sholatlah 2 rakaat. Ini menunjukkan sholat 2 rakaat lebih didahulukan. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa sholat 2 rakaat ketika imam sudah di atas mimbar, azan dikumandangkan, maka bagi kaum muslimin mereka mengerjakan yang baru datang sholat 2 rakaat. Kenapa tadi? Karena mendengarkan khutbah lebih utama dibandingkan mendengarkan dan menjawab azan. Fahimtum? Fahimtum? Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kekeliruan, masuk masjid langsung duduk tanpa salat tahiyatul masjid. Ini kekeliruan. Kebiasaan para sahabat, apabila ada orang masuk masjid lalu dia tidak salat 2 rakaat, diperintahkan untuk berdiri salat. Jadi jangan ada orang berkata, Ustadz sudah duduk nih, gimana? Maka kita katakan bangun salat 2 rakaat. Bangun salat 2 rakaat, ya. Baik. 4F, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum iqamah. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, membaca surat Al-Ikhlas sebelum iqamah. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 4F.2, menghadiahkan surat Al-Fatihah bagi arwah kaum muslimin sebelum iqamah. Ila ruhi fulan al-Fatihah. ثم الفاتحة وكذلك الفاتحة. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca atau mengirimkan bacaan Al-Fatihah bagi arwah kaum muslimin sebelum iqamah. Naam. 4G, melakukan salat nafilah. Apa arti nafilah? Salat sunnah. Jika diiqamahkan salat. Kalau sudah diiqamahkan salat, tidak boleh lagi untuk salat sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah," jika diiqamahkan salat, fala salata illal maktubah. Tidak ada salat apapun kecuali mengikuti salat wajib. Kecuali mengikuti salat wajib. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Nah, 4H, melakukan sholat nafilah setelah sholat subuh tanpa ada sebab. Melakukan sholat nafilah, sholat sunnah
setelah sholat subuh tanpa ada sebab. Tidak ada sholat setelah sholat subuh kecuali ada sebab. Apa sebabnya diantaranya? Apa sebabnya? Tidak ada sholat setelah sholat subuh kecuali ada sebab. Iya, enggak, maksudnya kecuali ada sebab. Boleh sholat setelah sholat subuh kecuali ada sebab. Apa sebabnya? Sholat apa? Suara yang keras. Antum? Ya, Sayyid. Enggak. Enggak. Boleh sholat setelah sholat subuh jika ada sebab. Apa sebabnya? Sholat duha bukan setelah sholat subuh, setelah tinggi matahari. Apa? Enggak dengar. Ketiduran. Enggak, orang ini sudah sholat subuh, kemudian dia sholat setelah sholat subuh. Boleh, asal hukumnya apa? Tidak boleh, diharamkan. Tetapi boleh kalau ada sebab. Pertanyaan saya, apa sebab yang dibolehkan? Hajat. Sholat hajat. Enggak. Enggak. Dika, Arafin Dika. Mengqadha sholat 2 rakaat sebelum subuh yang belum dikerjakan. Boleh. Ini salah satu sebab. Mengqadha sholat 2 rakaat sebelum subuh yang belum dikerjakan. Misalkan orang terlambat bangun, kemudian sudah iqamah duluan, dia sholat bersama imam. Berarti dia 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia tidak mau kehilangan. Kapan dia mengerjakan sholatnya? Setelah subuh langsung. Ya, setelah berzikir langsung sholat 2 rakaat. Kalau ditanya orang, kenapa sholat setelah subuh? Maka kita katakan, ini qadha 2 rakaat sebelum subuh. Boleh, itu sebab yang pertama. Sebab yang lain? Amin. Sholat safar. Enggak. Yang lain. Banyak sekali. Sholat jenazah. Betul. Apabila ada jenazah meninggal sebelum subuh, disolatkan setelah sholat subuh. Boleh. Itu sebab yang dibenarkan. Boleh mengerjakan sholat setelah sholat subuh karena ada sebab. Sebabnya ada jenazah yang ingin disolatkan. Yang lain. Barusan kita bahas. Sholat tahiyatul masjid. Kok bisa Ustaz? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir. Habis itu ke kamar mandi. Kamar mandi kan bukan masjid. Habis itu masuk masjid lagi. Tahiyatul masjid enggak? Tahiyatul masjid. Paham ini? 3. Yang keempat, sholat setelah wudu. Sholat setelah wudu. Dianjurkan sholat setelah wudu. Apabila kita berwudunya setelah sholat subuh, kemudian kita ingin sholat 2 rakaat, sholat setelah wudu, maka boleh meskipun setelah subuh. Fahim tuh? Baik. Kemudian, jadi tidak boleh seseorang mengerjakan sholat setelah subuh kecuali dengan sebab yang disyariatkan dalam agama Islam. 4I, makan bawang merah atau putih dan apa saja yang mengganggu orang-orang yang sholat sebelum menghadiri sholat berjamaah. Nah ini hati-hati ya. Perhatikan bau mulut sebelum menghadiri sholat berjamaah. Saya nasihatkan setiap kali ingin sholat berjamaah, sikat gigi, bau mulutnya diperhatikan, dijauhkan.
agar orang tidak tersiksa dengan bau mulut Anda. Para malaikat saja tersiksa dengan bau mulut orang yang sholat tetapi tidak memperhatikan bau mulutnya. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim. Man akala thuman wa bas'au basalan falyatazilna. Dalam riwayat yang lain falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitih. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, ya, kebiasaan orang kan makan, kalau banyak di beberapa negara makan bawang bombay itu biasa dengan langsung gitu. Kita juga kan begitu. Nyate kan ada biasanya bawang merah yang dipotong kecil-kecil langsung dimakan. Ya. Maka jika sebelum sholat memakan itu jauhi masjid. Tidak boleh hadir ke masjid sebelum dia membersihkan mulutnya. Ya, sebelum dia membersihkan mulutnya. Dan insya Allah Sabtu malam Ahad habis Isya langsung bakar-bakar. Ada sate, tapi nusuk sendiri ya. Saya sudah sediakan ayamnya, kalian tusuk sendiri, bakar sendiri. Setiap orang dapat 3 tusuk, selain sosis dan semisalnya. Sebagai mengisi waktu kita sebelum kita masuk kelas lagi, ya, pada Senin depan sudah masuk kelas lagi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4J, sengaja mengeluarkan angin di masjid, kentut di masjid. Ya. Kalau tidak sengaja, maka ini tidak mengapa. Ya. Ada riwayat disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa para malaikat bersolawat mendoakan orang-orang yang ada di dalam masjid. Kata para malaikat, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi. Para malaikat mendoakan seperti kita sekarang berada dalam masjid. Selama kita berada dalam masjid, para malaikat berdoa, ya Allah, berkahi dia. Ya Allah, rahmati dia. Selama kita dalam masjid nih, selama dia tidak mengganggu orang, selama dia tidak batal. Selama dia tidak batal. Kemudian ditanya, wa ma yuhdith? Apa yang dimaksud dengan batal? Yafsu au yadrut. Ya, kentut. Imam Nawawi menjelaskan, la yahrum ikhrajur rih minad dubur fil masjid, lakinnal aula ijtinabuh. Kentut di masjid tidak haram, tetapi lebih utama dijauhi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Karena para malaikat merasa tersakiti sebagaimana manusia tersakiti. Kalau ada orang yang kentut, merasa bau kan tersakiti. Maka begitu juga para malaikat. Ya, ini para ikhwan. Jadi tidak diperbolehkan seseorang, bukan tidak diperbolehkan, lebih utama dijauhi untuk kentut di dalam masjid. Apalagi sampai perang-perangan kentut. Nah, nggak boleh. Siapa yang biasa perang-perangan kentut? Tidak boleh ya. Nah, waktunya sudah habis para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ternyata kita belum bisa menyelesaikan ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu 4K, kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Ada yang ingin bertanya? Ada waktu masih 10 menit. Dari kelas 8 dulu.
في من يسأل هل من سائل هل من سائل الفصل الثامن طيب نؤتي الفرصة للفصل السابع هل من سائل من هنا لا من رفيف الفصل الثامن Ya Ustaz, Assalamualaikum ilaikum. Barakallahu fiik. Apakah ada tempat khusus bagi muadzin atau lainnya? Apakah disyariatkan tempat khusus bagi muadzin? Maka jawabannya adalah di zaman Nabi Muhammad SAW ada tempat khusus muadzin untuk mengumandangkan azan di luar masjid atau di atas masjid agar terdengar. Tetapi zaman sekarang tidak diperlukan karena suara sudah terdengar. Ya, dan tidak diperlukan untuk tempat khusus. Misalkan ada kamar khusus di dalam, tidak diperlukan. Ya, kalau seandainya suara sudah terdengar keluar. Karena tempat khusus tersebut untuk agar orang-orang terdengar suaranya dari luar. Allahu a'lam. Ada beberapa masjid, saya pernah sholat di beberapa kota, ada muazzinnya naik ke atas menara dan sholat azan di atas menara tersebut. Ya, di atas menara kemudian dikumandangkan azan di situ. Meskipun pakai pembesar suara. Ini tidak mengapa, boleh saja. Tetapi kalau suara sudah terdengar maka tidak perlu untuk tempat khusus. Wallahu a'lam. Naam, Habibi. Ati mikrofon. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau misalkan kita kayak tadi Ustaz, makan bawang merah atau putih atau apapun yang mengganggu orang-orang sholat, itu apa bisa menjadi menzalimi orang yang sholat Ustaz? Iya, bisa menzalimi dan sangat bisa menzalimi. Kan hadisnya seperti itu. Fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sesungguhnya para malaikat, kenapa? Kalian melihat kemana? Mana adabnya? Abdul Khalid. Ya, tidak diperbolehkan. Harus beradab di masjid, di majelis ilmu. Ya. Seandainya ada apapun di luar sana, maka harus diperhatikan. Kalau seandainya ada sesuatu, angkat tangan, kemudian beritahu Ustaz ada ini. Jangan, Ustaznya ditinggal. Persis seperti dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, di akhir salat Jumat. Di akhir surat Jumat. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'im. Jika mereka melihat perdagangan ataupun hal-hal yang melalaikan, maka mereka pergi ke sana dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW khutbah sendirian. Nah, itu persis, tidak boleh seperti itu. Saya ingatkan terus adab, hati-hati adab. Karena ini akan kalian bawa di luar. Ya, adab, perhatikan. Jangan sampai tidak beradab. Semakin tinggi adab seseorang, semakin dia mulia di sisi Allah dan dia baik di hadapan manusia. Nah, tadi jawabannya adalah, perhatikan para ikhwah, iya dia menzalimi manusia. Jangankan manusia, dia menzalimi para malaikat dengan bau mulutnya. Makanya saya ingatkan para santri, kalau mau sholat, bawa sikat gigi, bawa odol. Kalau tidak ada, siwak. Bersikat gigi lah. Itu sunnah Rasul sebelum sholat. Setiap wudu, setiap sholat, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, berarti kita sikat gigi 5 kali sehari, habis dong odolnya.
Nah, itu bukan urusan, yang penting kita sholat dalam keadaan tidak bau mulut. Ya, paham para ikhwah? Nah, man akhar yas'al asy-syifa. Saya akan leret ke situ. Nah. Ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Barakallah. Ustaz, biasanya orang ada yang mengumpul buka celengan itu duit di kotak amal masjid itu termasuk yang poin 4D. Berkumpul-kumpul dengan cara membuat lingkaran untuk membicarakan perkara dunia. Apakah termasuk di dalamnya pengurus masjid menghitung celengan kotak masjid? Bagus pertanyaan. Ini kan perkara dunia, ngitung duit. Maka jawabannya tidak. Itu untuk maslahat kaum muslimin, karena masjid harus ada dana operasional. Ya, untuk maslahat kaum muslimin. Yang dilarang adalah kalian tuh kumpul-kumpul di pojok, kemudian bicarain apa? Bicarain perkara dunia, bicarain masalah futsal, masalah basket. Ya, ini dilarang. Ya, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Wallahu a'lam. Nah, yang paling belakang, Raffi Andika. Enggak usah dimatikan mic-nya, biarkan saja. Ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fiik. Misalkan kita sudah datang ke masjid, terus ada keperluan yang mendesak, terus kita keluar masjid dan sholat di masjid yang lain, gimana itu Ustaz? Itu yang diharamkan kalau seandainya di masjid yang pertama sudah dikumandangkan azan. Ya, kecuali kalau keperluan sangat mendesak. Seperti ada kematian, ada kebakaran, ada hal yang sangat mendesak yang berkaitan dengan nyawa, maka baru boleh untuk keluar masjid. Tapi asal hukumnya jika di masjid yang pertama sudah dikumandangkan azan, tidak keluar kecuali orang yang ingin kembali untuk sholat di dalamnya, atau keluar dalam keadaan dia mempunyai hajat keperluan yang sangat mendesak, seperti ada nyawa yang tidak terselamatkan. Wallahu a'lam. Nah, abid ulia. Gak jadi? Sudah. Taib. Man yurid an yas'al. Rendra, tafadhal. Ya Ustaz, assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ustaz, misalnya kita sholat berjamaah dengan keluarga di rumah, tapi tidak ada yang azan. Apakah boleh coba menunggu azan dari masjid terdekat? Bagus pertanyaannya, maka jawabannya azan itu disyariatkan di masjid-masjid. Sebagaimana hadis dari riwayat Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haitsu yunada bihin, di mana azan dikumandangkan di masjid-masjid. Jadi azan itu di masjid-masjid. Tetapi kalau seandainya karena pandemi COVID-19 kemudian kita ingin mengerjakan sholat berjamaah di masjid, di rumah, karena di daerah kita sedang tersebar penyakit yang mewabah dan dikhawatirkan seseorang kalau ke masjid tertular, maka boleh saja dia untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu dia ingin sholat berjamaah. Apakah ada azan di rumah? Maka jawabannya tidak mengapa dikumandangkan azan. Tidak mengapa dikumandangkan azan. Kemudian setelah itu dikumandangkan iqamah. Tapi tidak wajib. Artinya kalau keluarga itu mencukupkan dengan azan di masjid, sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah, siapa? Ati mikrofon. Ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Barakallah. Di mimpi para sahabat itu ada seseorang yang
memberi kalimat-kalimat azan. Siapakah seseorang itu? Banyak, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian para sahabat banyak bermimpi tentang kalimat-kalimat azan. Intinya ada juga Abdullah bin Amr ibn As. Intinya mereka bukan yang diperintahkan untuk azan. Yang diperintahkan adalah Bilal, karena Bilal tadi suaranya lantang. Maksudnya yang menyampaikan kalimat-kalimat azan ke orang-orang para sahabat itu. Iya, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang menyampaikan dari mimpinya Abdullah bin Umar. Menyampaikan dari mimpinya Abdullah bin Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Tadi kan jelas pertanyaannya. Jadi para sahabat ini mimpi. Ya. Ada kalimat-kalimat azan. Terus ada kalimat-kalimat azan, ada yang memberi kalimat azan kepada para sahabat. Jadi siapa yang memberinya kepada para sahabat? Di dalam mimpi atau di luar mimpi? Di dalam mimpi. Di dalam mimpi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dibawa oleh Jibril alaihi salam. Paham? Jibril alaihi salam memberikan mimpi berupa kalimat-kalimat azan, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi itu adalah salah satu dari bagian kenabian. Kalau seandainya mimpinya benar dan dimimpikan oleh orang-orang yang beriman. Nah, ada yang lain? Naam, Farid atau Farid. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, apa bedanya sholat nafilah sama sholat sunnah rawatib? Bagus pertanyaannya. Nafilah artinya adalah sholat yang dikerjakan selain sholat wajib. Istilah sholat yang dikerjakan selain sholat wajib itu namanya sholat nafilah. Mau itu sholat qabliyah, ba'diyah, sholat wajib, atau mau itu sholat duha, atau sholat witir, atau sholat tahajud, atau sholat lainnya selain sholat wajib, itu disebut dengan sholat nafilah. Adapun sholat rawatib, kenapa disebut sholat rawatib? Rawatib jamak dari ratib. Ratib artinya adalah yang mengiringi sholat wajib. Yang mengiringi sholat wajib. Berarti sholat rawatib adalah sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya, dan dia termasuk di dalam sholat sunnah. Jadi sholat nafilah umum dan banyak bentuknya. Salah satu bentuk dari sholat nafilah adalah sholat rawatib, sholat yang mengiringi sebelum dan sesudah sholat wajib. Paham? Jadi sholat nafilah istilah untuk sholat sunnah secara umum. Sedangkan sholat rawatib istilah untuk sholat yang dikerjakan kapan? Sebelum dan sesudah sholat apa? Sholat wajib. Paham semuanya? Saya nanya, benar paham gak? Bagas, apa bedanya sholat nafilah dengan sholat rawatib? Ghani, apa bedanya sholat rawatib dengan sholat nafilah? Rehan Akbar, apa bedanya sholat nafilah dengan sholat rawatib? Katanya faham. Fahimna. Rafi Ikhbar. Belum pas.
Rafa. Apa bedanya sholat nafilah dengan sholat rawatib? Huzaimi, apa bedanya sholat nafilah dengan sholat rawatib? Sholat nafilah istilah untuk seluruh sholat sunnah. Begitu jawabannya. Istilah untuk seluruh sholat sunnah. Sedangkan sholat rawatib adalah sholat. Istilah untuk sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Nah, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Nanti yang ingin bertanya lagi silahkan langsung bertanya. Kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.